Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menggelar rapat paripurna pembahasan rancangan kanun pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2020 pada Kamis 19 Agustus 2021 di Aula Utama DPRA. Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh membacakan seluruh laporan rancangan pertanggungjawaban pemerintah Aceh dan menolak pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Aceh tahun anggaran 2020. Keputusan tersebut disampaikan setelah dua jubir Banggar, Azhar Abdurrahman dan Abdurrahman Ahmad, menyampaikan secara keseluruhan hasil dari pandangan Banggar dalam rapat paripurna DPR Aceh tahun 2021. Menurut Banggar, sangat banyak temuan pelanggaran oleh pemerintah Aceh dalam penggunaan APBA tahun 2020, penyalahgunaan dana otonomi khusus, dana refocusing, dan sangat banyak program tidak tepat sasaran yang tidak sesuai aturan perundang-undangan, dan juga pengelolaan keuangan Aceh sangat amburadul. Selanjutnya, Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan jawaban terhadap pendapat Badan Anggaran DPRA tersebut. Berikut adalah penyampaian lengkap Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Terhadap pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atas materi rancangan kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020, pemerintah Aceh menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semua masukan yang disampaikan tentu sangat berharga bagi pemerintah Aceh dan juga menjadi panduan dalam mengarahkan proses pembangunan Aceh yang lebih baik serta merupakan bentuk dan berkat kemitraan. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, terhadap pendapat Badan Anggaran DPR Aceh atas rancangan kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020 dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Perubahan penjabaran APBA. Dapat kami sampaikan bahwa perubahan peraturan gubernur penjabaran APBA tahun anggaran 2020 pada bulan November sebanyak 2 kali, yakni Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja Aceh tahun anggaran 2020 yang ditetapkan dan diundangkan pada 6 November 2020 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 68 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja Aceh tahun anggaran 2020 yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 November 2020 dilakukan dengan beberapa dasar pertimbangan. A. Pemenuhan kekurangan penganggaran pelaksanaan program jaminan kesehatan Aceh tahun anggaran 2020 sebagai tindak lanjut pasal 34 ayat 1 huruf A dan pasal 35 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. B. Pemenuhan kebutuhan anggaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRA. Dan C. Penyesuaian rekening belanja pada kegiatan dan alokasi khusus Museum dan Taman Seni dan Budaya Aceh. 2. Perbandingan anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2020. Pemerintah Aceh dalam upaya mengantisipasi berkurangnya dana otonomi khusus akan melakukan strategi optimalisasi pendapatan asli Aceh atau PAA antara lain: A. Memperbaiki atau melengkapi peraturan administrasi perpajakan Aceh secara progresif dan transparan. B. Menambah fasilitas layanan pembayaran pajak Aceh berbasis pembayaran online bekerjasama dengan lembaga keuangan nasional atau perbankan
dan finansial teknologi atau fintech seperti Link Aja dan Tokopedia, serta menambah unit pelayanan pembayaran pajak secara mobile melalui samsat keliling. C. Mengintensifkan penagihan pajak Aceh serta kebijakan pemutihan biaya mutasi kendaraan antar provinsi dari non-BL ke BL secara proporsional. D. Melakukan identifikasi potensi baru objek retribusi daerah untuk ditetapkan sebagai objek retribusi baru. E. Mengembangkan layanan pemungutan pajak dan retribusi secara non-tunai. F. Pemanfaatan aset daerah yang memiliki nilai ekonomis yang saat ini masih belum dimanfaatkan atau idle, serta mengoptimalkan kinerja badan usaha milik Aceh. G. Optimalisasi zakat dan infak melalui pola kerjasama antara Baitul Mal dengan lembaga lainnya. 3. Perbandingan anggaran dan realisasi belanja berkaitan dengan selisih antara target dan realisasi belanja pada tahun anggaran 2020 dan kendala realisasi belanja yang dihadapi oleh pemerintah Aceh dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Selisih antara realisasi dan target belanja antara lain: 1. Tidak adanya pembayaran gaji PNS ke-13 dan ke-14, tidak terlaksananya belanja perjalanan dinas, kegiatan bintek dari milik pelatihan yang awalnya diprediksi kegiatan dimaksud akan terlaksana kuartal akhir tahun anggaran 2020. 2. Realisasi belanja tidak terduga atau BTT hanya terrealisasi sebesar 36,03%. Hal ini disebabkan tidak terrealisasinya belanja bantuan sosial. 3. Belanja dana bagi hasil ke kabupaten kota belum disalurkan. 4. Belanja pembangunan rumah duafa belum dapat dilaksanakan akibat belum selesainya perubahan Kanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. B. Kendala realisasi belanja. 1. Proses tender terlambat disebabkan terbitnya Perpres nomor 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021, yakni perubahan terkait nilai kegiatan tender yang tidak dapat diikuti oleh UMKM yang semula 2,5 miliar menjadi 15 miliar. Perubahan standar dokumen tender, rancangan kontrak, serta evaluasi DID dan persyaratan mempunyai laporan keuangan dalam 2 tahun terakhir. 2. Pelaksanaan kegiatan non-tender terkendala karena terlambat terbit peraturan lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. 3. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena pandemi COVID-19 seperti pelatihan, bintek, workshop, diklat, dan perjalanan dinas. 4. Penjelasan sifat, analisis surplus dan defisit serta analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2020 berkenaan atau sifat. Hal ini disebabkan karena A. Pendapatan yang melampaui target. Capaian realisasi pendapatan pemerintah Aceh melebihi target sebesar 103,1%. B. Efisiensi belanja. Realisasi belanja sebesar 83,60%, di mana pada tahun anggaran 2020 tidak adanya pembayaran gaji PNS ke-13 dan ke-14 serta tidak terlaksananya belanja perjalanan dinas dan kegiatan pelatihan atau bintek. C. Kelebihan penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan melebihi target yakni sebesar 152,11%,
yang bersumber dari silpa tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali dana bergulir. 5. Tindak lanjut hasil pemeriksa BPK. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan kinerja pemerintah Aceh tahun anggaran 2020, di mana menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI perwakilan Aceh, terdapat beberapa hal terkait kemampuan dan kinerja pengelolaan belanja, aset, dan kewajiban pemerintah Aceh yang membutuhkan perhatian lebih lanjut terhadap A. Aspek pengelolaan belanja, B. Aspek pengelolaan aset, dan C. Aspek pengelolaan kewajiban. Berdasarkan hal di atas dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Jumlah temuan berdasarkan LHP BPK sebanyak 32 judul temuan dengan 122 rekomendasi. B. Dari jumlah rekomendasi tersebut dijabarkan kepada masing-masing SKPA dan urusan sehingga menjadi 310 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh SKPA. C. Terhadap rekomendasi yang diberikan pada laporan tersebut telah seluruhnya ditindaklanjuti. D. Tidak lanjut per tanggal 10 Agustus 2021 dari 122 rekomendasi telah diakui selesai sebanyak 35 rekomendasi atau 28,69%, dan dalam proses verifikasi BPK-RI sebanyak 87 rekomendasi atau 71,31%. E. Berdasarkan bahan yang telah dilakukan penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Pelaksanaan Tindak Lanjut atau SIPTL BPK-RI sampai dengan 16 Agustus 2021, dari 310 rekomendasi yang dijabarkan pada masing-masing SKPA telah diakui selesai 73 rekomendasi atau 23,55%, dan dalam proses verifikasi BPK-RI sebanyak 237 rekomendasi atau 76,45%. F. Nilai kerugian dari LHP BPK-RI sebesar 17.894.990.048,53 rupiah telah dilakukan penyetoran angsuran berkas daerah sebesar 3.212.207. Saya ulangi, 3.274.469,32 rupiah, sedangkan sisanya sebesar 14.617.715.579,21 rupiah telah dilakukan penagihan. G. Proses perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tidak dapat terlihat langsung perkembangannya dikarenakan proses verifikasi yang harus dilakukan oleh tim tindak lanjut BPK-RI, sehingga semua rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh SKPA tidak dapat langsung berubah status menjadi selesai. Dan H. Upaya yang akan dan telah dilakukan dalam penyelesaian tindak lanjut tetap berkoordinasi lebih intens dengan BPK-RI perwakilan Aceh dan memantau perkembangan hasil verifikasi untuk segera dilakukan perbaikan dokumen tindak lanjut sesuai arahan tim tindak lanjut BPK-RI. 6. Penggunaan pendapatan asli Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, sebagaimana tersebut dalam pasal 21 berbunyi bahwa pegawai negeri sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa tunjangan kinerja yang diberikan kepada PNS merupakan tunjangan
yang dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Menindaklanjuti hal tersebut sebagai pedoman pelaksanaan terhadap pemberian tunjangan kinerja, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018 tentang manajemen kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Aceh yang mengatur ruang lingkup, mekanisme, indikator, formula dan tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Aceh. Di samping itu, persetujuan terhadap TPK tersebut telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA dalam nota kesepakatan KUA dan PPAS APBA tahun anggaran 2020. Selanjutnya, terkait teknis pelaksanaan tunjangan kinerja diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2019 tentang pemberian tunjangan prestasi kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Aceh. 7. Pembiaran kabupaten kota salah menggunakan alokasi bantuan yang bersifat khusus untuk kegiatan fisik non-COVID-19. Berkenaan dengan bantuan keuangan bersifat khusus sebesar 300 miliar rupiah sebelum ditransfer kepada kabupaten kota pada tanggal 5 Agustus 2020, telah dilakukan pembahasan penggunaannya dengan pemerintah kabupaten kota yang terdiri dari TAPA, SKPA terkait, TAPK dan SKPK terkait. Hal ini dilakukan sesuai dengan Surat Gubernur Aceh Nomor 440/1816. Saya ulangi, Surat Gubernur Aceh Nomor 440/108116 tanggal 2 Agustus 2020 yang mengarahkan kabupaten kota agar mengusulkan kegunaan uang sebagai berikut. 1. Penanganan kesehatan yang terdiri dari perawatan pasien COVID-19, pelayanan kesehatan. 2. Ketahanan pangan yang terdiri dari kegiatan saprodi, pengembangan pekarangan, saprodi tanaman pangan, budidaya ikan, operasional dan pemeliharaan daerah irigasi, kewenangan kabupaten, budidaya unggas petelur. 3. Pemberdayaan dampak ekonomi. Dan 4. Pengawasan perbatasan. 8. Penggunaan dana refocusing. Berkenaan dengan penggunaan dana refocusing dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pergeseran kegiatan dengan perubahan peraturan gubernur penjalanan APBA tahun anggaran 2020 telah dilakukan sebanyak 4 kali yang terdiri dari: A. Pergeseran pertama dalam rangka refocusing terhadap kegiatan penanganan kegiatan COVID-19 yang dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan dari pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. B. Sedangkan untuk pergeseran kedua, 3 dan 4 dilakukan untuk kegiatan non penanganan COVID-19 sebagai tindak lanjut untuk memenuhi kekurangan penganggaran pelaksanaan program jaminan kesehatan Aceh, kebutuhan anggaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRA, dan penyesuaian rekening belanja pada kegiatan dana alokasi khusus museum dan taman seni dan budaya Aceh. 9. Pengadaan mobil dinas dan rehab gedung kantor sekretariat daerah Aceh. Menanggapi pendapat Badan Anggaran DPR Aceh tentang penggunaan dana refocusing untuk pengadaan mobil dinas dan rehab kantor sekretariat daerah Aceh, dapat kami sampaikan bahwa untuk pengadaan mobil dinas dan rehab kantor sekretariat daerah Aceh bukan menggunakan dana refocusing, akan tetapi merupakan kegiatan yang sudah tercantum dalam APBA murni tahun anggaran 2020 yang telah ditetapkan dengan Kanun Nomor 12 Tahun 2009 tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020. Pengadaan mobil dinas yang dianggarkan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh hanya dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan berdasarkan ketersediaan limit pada penyedia dengan anggaran yang sudah tersedia. Penyesuaian dilakukan pada
kode rekening belanja yang sebelumnya belanja modal pengadaan kendaraan bermotor penumpang menjadi belanja modal pengadaan kendaraan bermotor angkutan barang. Bahkan secara jumlah anggaran terjadi pengurangan. Kegiatan rehab kantor Sekretariat Daerah Aceh dapat kami jelaskan bahwa dalam APBA murni tahun 2020 telah dianggarkan untuk revitalisasi ruangan Sekretariat Daerah yang terdiri dari revitalisasi ruangan lantai 1 gedung B, revitalisasi ruangan lantai 2 gedung B, revitalisasi ruangan lantai 2 gedung C, revitalisasi ruangan lantai 3 gedung B, dan revitalisasi ruangan lantai 3 gedung C. Dengan pertimbangan optimalisasi, maka dibutuhkan pengaturan tata letak ruangan secara menyeluruh dengan tujuan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja untuk meningkatkan pelayanan secara terpadu dalam satu kesatuan. Maka penataan ruangan perlu didesain dan dilaksanakan dalam satu kegiatan revitalisasi ruangan Sekretariat Daerah. 10. Penetapan dan penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten kota dalam wilayah Aceh sebesar 200 miliar rupiah untuk 8 kabupaten kota. Terhadap pertanyaan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus sebesar 200 miliar rupiah tidak tercantum dalam APBA tahun anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Kanun Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020. Dapat kami jelaskan bahwa alokasi bantuan keuangan bersifat khusus sebesar 200 miliar rupiah sudah tercantum dalam APBA tahun anggaran 2020 dan Pergub Nomor 80 Tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020. Sedangkan uraiannya sesuai dengan mekanisme penganggaran dicantumkan besarannya secara rinci per kabupaten kota dalam DPA PPKA sebagai dokumen dasar pelaksanaan anggaran bagi PPKA. Selanjutnya, untuk proses pencairan bantuan keuangan tersebut harus diatur dengan peraturan gubernur sehingga pemerintah Aceh pada tanggal 29 Mei 2020 menetapkan peraturan gubernur Aceh nomor 31 tahun 2020. 11. Rasionalisasi belanja pegawai pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh telah melakukan rasionalisasi terhadap belanja pegawai dengan berpedoman pada keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SY nomor 177/KMK.07/2020 dengan melakukan efisiensi belanja pegawai meliputi efisiensi perjalanan dinas, pelatihan, honorarium, dan juga tidak melakukan pembayaran terhadap alokasi belanja gaji ke-13, ke-14 kepada pejabat eselon 3, eselon 2, dan eselon 1, serta tidak melakukan pembayaran tunjangan kinerja ke-13 dan ke-14. Sidang Dewan yang mulia, demikian jawaban tanggapan kami atas pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020. Kami meyakini bahwa pendapat, usul, dan saran anggota Dewan yang terhormat merupakan cerminan dari keseriusan dan kesungguhan mengemban amanah dalam menyuarakan aspirasi hati nurani rakyat. Kami juga meyakini bahwa semua yang telah diutarakan oleh jajaran legislatif merupakan upaya untuk mengingatkan kami dan tentu kita semua agar berjalan pada jalur yang benar. Kami menyadari apa yang kami sampaikan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena di samping banyak ragam permasalahan dan tantangan yang berbeda juga waktu yang sangat terbatas. Namun kami telah berupaya optimal untuk
untuk memenuhi harapan anggota Dewan yang terhormat. Akhirnya, ibu sekalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berserah diri. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberi rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.